tanya dong, kenapa ya organisasi harus menjadi organisasi belajar? Karena organisasi akan mati jika tidak belajar lebih baik dan lebih cepat. Oh gitu. Apa aja sih yang harus dikuasai agar suatu organisasi bisa disebut sebagai organisasi belajar? Terus, apa yang paling penting? Wah, menarik nih pertanyaannya. Yuk langsung aja kita bahas. Menurut Michael Marquardt dalam bukunya yang berjudul Building the Learning Organization, ada 5 model sistem yang harus dikuasai agar tercipta organisasi belajar yang berkelanjutan dan mendukung kesuksesan perusahaan. Yang pertama ada organisasi, kedua pengetahuan, ketiga orang, keempat teknologi, dan yang terakhir belajar. Semua subsistem model itu penting, saling berhubungan dan saling melengkapi. Kalau ada satu subsistem yang lemah atau tidak ada, akan mempengaruhi dan mengganggu subsistem lainnya. Nah, di video kali ini kita akan fokus membahas subsistem teknologi untuk mengelola pengetahuan. Apa peran teknologi dalam membangun organisasi belajar? Teknologi merupakan unsur penting dalam membangun organisasi belajar. Seiring berkembangnya zaman, teknologi semakin berkembang. Lalu, muncullah inovasi-inovasi baru yang memudahkan manusia menyelesaikan pekerjaannya. Pengaruh teknologi sudah tidak dapat lagi dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari manusia. Untuk dapat memanfaatkan teknologi dengan efektif, dibutuhkan adanya pemahaman akan teknologi informasi, ilmu komputer, ilmu pembelajaran, penemuan, dan komunikasi. Organisasi yang tahu bagaimana cara memanfaatkan teknologi dengan efektif akan dapat meningkatkan kecepatan belajar dan mengelola pengetahuan di tempat kerja. Subsistem teknologi terdiri dari jaringan teknologi dan perangkat informasi yang terintegrasi dan mendukung terjadinya pembelajaran dan pertukaran informasi. Untuk mengelola pengetahuan, digunakan teknologi berbasis komputer untuk mengumpulkan, membuat kode, memproses, menyimpan, mentransfer, dan menerapkan data di antara mesin, manusia, dan organisasi. Sedangkan, untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas belajar, digunakan teknologi berbasis audio, video, dan multimedia untuk menyampaikan dan berbagi pengetahuan dan keterampilan. Apa peran teknologi dalam pengelolaan pengetahuan? Teknologi dapat digunakan untuk mengelola dan mentransfer pengetahuan. Teknologi juga meningkatkan efektivitas pekerjaan dan efisiensi waktu di perusahaan. Sistem yang dibuat termasuk kemampuan penyimpanan, pemrosesan, dan pengambilan data untuk kebutuhan komunikasi internal dan eksternal organisasi. Teknologi juga mengakibatkan adanya perubahan dalam bidang produksi, koordinasi, dan manajemen. Teknologi mengubah produksi dengan pemrosesan data dan alat-alat fisik seperti robotika, mesin baru, sensor cerdas, dan lain-lain. Terkait koordinasi, teknologi memutus keterbatasan ruang dan waktu karena adanya video conference, media sosial, dan lain-lain. Sedangkan untuk manajemen, teknologi membuat manajemen menjadi lebih fleksibel dan bermakna untuk semua karyawan. Berikut beberapa prosedur untuk dapat memaksimalkan teknologi dalam manajemen pengetahuan. Yang pertama, membangun infrastruktur jaringan teknologi informasi untuk semua karyawan. Platform harus mendukung sistem pengetahuan dan memungkinkan komunikasi elektronik antar karyawan. Yang kedua, membuat data, objek, dan repositori pengetahuan yang akan diberikan oleh perusahaan. Ketiga, otomatisasi dan aktifkan operasi, manajemen, dan aktivitas pendukung dengan bantuan sistem elektronik. Keempat, mengembangkan sistem dan aplikasi yang terintegrasi untuk mempermudah penemuan pengetahuan dan penggalian data. Bagaimana contoh implementasi teknologi untuk mengelola pengetahuan? Banyak sekali contoh implementasi teknologi untuk mengelola perusahaan. Kali ini, kami hanya akan membahas 2 contoh implementasi yang ada di sekitar kita. Contoh pertama, Adrian bekerja di perusahaan Mogawe. Selama masa pandemi, perusahaan tersebut memanfaatkan aplikasi video conference seperti Zoom dan Google Meet untuk melakukan meeting. Dalam online meeting tersebut, mereka membahas proyek pekerjaan, pembagian tugas, pematangan konsep, dan lain-lain. Aplikasi video conference ini memungkinkan adanya pertukaran pengetahuan dan informasi tanpa harus tatap muka secara langsung. Selain dapat memudahkan penyimpanan dan pengelolaan pengetahuan, teknologi ini juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja di perusahaan tersebut. Contoh kedua, suatu hari Santi memperbaiki laptop di salah satu service center.
Setelah laptopnya diperbaiki, salah satu karyawan meminta Santi untuk mengisi online survei kepuasan pelanggan. Isi survei berupa data diri, tanggapan terhadap produk dan pelayanan perbaikan, serta kritik dan saran. Hasil survei tersebut masuk ke dalam database Service Center dan akan digunakan untuk pengembangan pelayanan. Hal ini memungkinkan adanya pengambilan, pemrosesan, pengumpulan, dan penyimpanan data yang dapat diakses oleh banyak orang yang bekerja di perusahaan tersebut.